Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen catur online yang kalian tunggu-tunggu akan kembali digelar kawan dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 seri FTX Crypto Cup yang merupakan seri ke-6 sekaligus seri mayor kedua tahun ini. Seperti sebelumnya kawan, seri mayor ini akan digelar di satu tempat, tidak online, dari berbagai seluruh dunia dengan waktu-waktu yang berbeda. Tapi sama seperti halnya di seri mayor sebelumnya yang ada di Polandia, yaitu pada satu studio. Nanti di situ ada beberapa komputer diisi oleh para pemain-pemain yang ikut serta dari 8 pemain yang ikut serta di seri mayor ini. Ada Magnus Carlsen, Levon Aronian, Jan-Christoph Duda, Anish Giri, Ali Reza Firosa, Lee Kwang Lim, Pragnananda, dan Hans Niemann. Dari 8 pemain yang ada nanti malam ini kawan, siapakah jagoan kalian? Dan seperti biasa, silakan kalian tebak sekaligus berikan 4 nomor kalian. Nanti kita akan undi kawan. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mengikuti acara undian ini, saya kasih tahu lagi bahwa undian ini untuk mendapatkan giveaway berupa pulsa 50.000 kawan bagi 2 pemenang. Caranya nanti di kolom komentar kalian tebak siapa yang menjadi juara di seri ke-6 ini. Terus kalian juga kasih 4 nomor HP kalian, 4 nomor terakhir kawan. Dari 4 nomor itu nanti akan kita undi. Dan sambil menunggu turnamen nanti malam akan digelar, kita akan bergeser lagi ke turnamen online lainnya yang ada di chess.com, Rapid Chess Championship minggu ke-25 babak knockout kawan. Di mana di babak knockout ini kawan, finalisnya adalah Ian Nepomniachtchi dan Wesley So bertarung di partai puncak. Ini menjadikan 3 kali Ian Nepo berada di partai final kawan, setelah 2 kali sebelumnya dia sudah memenangkan event ini. Minggu pertama dan minggu ke-12 kalau tidak salah, nanti saya lihat lagi listnya. Tapi yang pasti sudah 2 kali Ian Nepo memenangkan turnamen mingguan ini, sedangkan Wesley So hanya 1 kali. Dan ini kesempatan bagi Wesley So untuk mendapatkan kemenangan kedua kalinya. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Untuk selebihnya informasi dari turnamen ini, kalian bisa mengunjungi website resminya. Link seperti biasa ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita ke atas papan. Dalam partai final semalam kawan, kedua pemain ini bermain cukup ketat. Dalam game pertama permainan rapid 10 menit, mereka bermain remis. Dalam permainan blitz 3 menitan, mereka juga bermain remis. Dilanjut dengan game ketiga, permainan bulat 1 menit, juga berakhir remis. Dan ini merupakan game keempat, game Armageddon 5 menitan. Seperti biasa kawan, dalam permainan Armageddon, jika permainan remis, maka hitam yang jadi pemenang. Tentu saja ada selisih waktu yang didapat oleh putih kawan. Di sini putih dipegang oleh Wesley So mendapatkan kontrol waktu 5 menit, sedangkan Ian Nepomniachtchi mendapatkan kontrol waktu 4 menit. Tapi jika Ian Nepo berhasil menahan remis, maka Ian Nepo yang jadi pemenangnya kawan. Dan mereka bermain dengan Petrov defense dari Ian Nepomniachtchi, karena mungkin Wesley So ini sudah tahu karakteristik permainan Petrov defense dari Ian Nepo. Dia tidak ingin memainkan variasi klasikal dengan langkah kuda ambil pion seperti ini kawan. Ya, langkah-langkah seperti inilah dalam permainan variasi klasikal Petrov defense. Tapi Wesley So ingin mencoba variasi lain dengan standard attack pion D4. Kuda hitam ambil pion E4, dan di sini tidak terburu-buru untuk ambil balik pion hitam, serang kuda terlebih dahulu dengan gajah D3. Pion D5, barulah kuda pukul pion E5. Kuda D7 balasan Ian Nepo, dan di sini kawan, di posisi ini langkah pilihan utama manusia di game-game sebelumnya adalah kuda pukul kuda seperti ini kawan. Tapi langkah terkuat versi Stockfish adalah rokade atau menteri E2. Kalaupun kuda pukul kuda menurut Stockfish merupakan pilihan nomor 3 kawan. Atau kalian jika ingin menolak pertukaran, ya kuda ditarik mundur. Wesley So memilih untuk rokade pendek, didahului oleh Ian Nepo. Pertukaran kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion. Kuda C5 berbalik ancam gajah terang, dibiarkan saja oleh Wesley So, melangkah gajah E3. Di sini pion C6 perkuat bangunan pionnya kawan, juga membuka akses keluar bagi menteri kalau ingin bergerak ke peta-peta ini, dan dibalas dengan langkah pion F4 juga perkuat bangunan pion pusatnya. Pion G6 balas Ian Nepo, membuka sebanyak mungkin diagonal-diagonal gelap kawan bagi pergerakan gajah ataupun menterinya. Selanjutnya adalah gajah putih ditarik mundur ke peta E2.
Ada juga pada posisi ini melanjutkan pengembangan kuda ke petak D2 juga tak ada masalah juga bagi putih. Wesley So lebih memilih mengamankan gajah terangnya. Gajah F5 dimainkan oleh Ian Nepo. Stockfish lebih menyukai manuver kuda ke petak E6. Mungkin yang tidak disukai oleh Ian Nepo yaitu diagonal terangnya tertutup. Mungkin setelah gajah F5 ini kuda akan ditarik mundur ke petak E6. Di sini pion C3, kuda E6, dan di sini kuda berkembang ke petak D2. Di sini Stockfish menyarankan pion G4 terlebih dahulu kawan. Untuk ancam gajah mungkin akan bergerak ke peta ini, bisa dikejar oleh kuda, atau bahkan jika di sini kawan gajah langsung melakukan pertukaran seperti ini masih bisa dipukul balik oleh benteng. Jalur Stockfish seperti itu, kita tidak temui langkah-langkah seperti itu. Di sini tadi memilih pengembangan kuda D2 terlebih dahulu, barulah mungkin di langkah berikutnya pion G4. Posisi gajah nanti akan terjebak, bisa diambil oleh kuda di peta E4. Pada posisi ini ada cara untuk melepaskan diri dari tekanan pion G4 kawan, yaitu dengan pion D4, tapi Ian Nepo memilih dengan gajah C5 untuk menantang pertukaran diladani oleh Wesley So. Kita coba mundur ke langkah sebelumnya kawan. Apa yang terjadi jika pion D4 dimainkan oleh hitam? Inilah yang akan terjadi, pion C pukul pion D4 bisa dipukul balik oleh kuda ancam gajah terang ini kawan. Dan jika kalian mempertahankan gajah ini, ambil contoh bergerak ke petak C4, maka selanjutnya kawan di sini kuda akan ancam benteng dan ancaman pada gajah. Benteng ini akan tewas kawan. Tentu saja menteri akan mempertahankan gajah. Benteng akan tewas, kalian rugi kualitas perwira. Pada posisi ini pun juga sama kawan, ancamannya adalah pada ancaman gajah dan juga pada benteng. Kalian sulit untuk mempertahankan posisi gajah ini. Kalau nanti kuda ambil gajah di sini kawan, akan dipukul balik oleh menteri, sehingga nantinya gajah siap bergerak memberikan pimpinan bagi benteng serta menteri. Salah satu benteng kalian bisa jatuh. Kalau kalian membackup-nya dengan benteng bergeser ke E1 juga kena garbuan nanti dari kuda ini. Kalaupun membackup-nya dengan benteng di peta F2, maka selanjutnya tetap kuda ini akan ke peta C2. Kalau bergerak menghindari ancaman kawan di sini, gajah akan tewas juga. Tapi di sini Ian Nepo memilih dengan gajah C5-nya menantang pertukaran, diladani oleh Wesley So, dipukul balik oleh kuda, siap menempati pos peta E4 sambil menunggu posisi kuda putih pindah kawan. Dan di sini Wesley So tetap melangkahkan kudanya, melepaskan kontrol peta E4. Tidak diisi oleh kuda ataupun gajah, Ian Nepo lebih memilih mengaktifkan menterinya keluar kawan untuk incar pion B2. Pion ini dibiarkan saja oleh Wesley So, dia melangkah dengan kuda D4, langkah yang bagus untuk incar gajah. Dan ini juga dibiarkan oleh Ian Nepo, berharap nanti kuda sikat gajahnya bisa dipukul balik dengan pion G. Lajur G akan terbuka, bisa diisi oleh salah satu bentengnya. Raja juga siap untuk rokade panjang. Ian Nepo akhirnya memilih untuk ambil pion B2 dan kuda ambil gajah F5, dipukul balik oleh pion G. Sekarang di langkah berikutnya persiapan untuk rokade panjang. Dan Wesley So melangkah gajah D3. Di sini harusnya sudah waktunya hitam melakukan rokade panjang kawan. Walaupun terlihat melepaskan pion F5 ini, raja masih bisa bergeser. Mungkin yang tidak disukai adalah benteng B1 mungkin di sini kawan. Ya, tetap saja ini akan tetap menguntungkan hitam. Di sini masih ada kuda, tak perlu dikhawatirkan. Kalaupun nanti ada perlu backupan yang lain, menteri bisa membackup-nya lagi kawan. Mundur tak ada masalah, pion ini masih cukup aman. Dan memang pada posisi ini, engine pun masih menyatakan permainan ini cukup seimbang. Tapi Ian Nepo memilih langkah kekeliruan, menteri mundur ke petak B6. Persiapan adalah discover check kawan. Kalaupun gajah nanti ambil pion ini, kuda siap melangkah ke petak B3, discover check, dan benteng putih akan tewas, merelakan posisi rajanya berada di pusat. Tapi yang jadi masalah, Wesley So merespon dengan sangat baik benteng B1 untuk ancam menteri terlebih dahulu. Kalaupun ada discover check semacam ini, menteri akan tewas juga kawan. Dan tentu saja hitam akan kalah. Menteri bergerak ke peta A5. Dan barulah sekarang gajah ambil pion F5, raja hitam sudah tidak bisa melakukan rokade panjang lagi, raja terpaksa berada di pusat untuk sementara waktu. Menteri ambil pion C3, lanjut Ian Nepo. Di sini raja bergeser ke H1.
Untuk menghindari diagonal gelap kawan, untuk menghindari potensi ancaman skak di diagonal gelap ini yang bisa didapat oleh putih, tapi ini bukan langkah yang bagus juga. Langkah yang bagus juga menurut Stockfish adalah menteri ini langsung keluar ke peta H5. Kalau ada skak ya raja ini barulah tinggal bergeser saja, tak ada masalah. Tentu saja incarannya adalah peta F7 kawan, dengan menteri keluar ke peta H5 ini. Dengan ide pion didorong maju di langkah berikutnya bisa juga dilakukan oleh putih, tapi Wesley So melangkah raja ke peta H1. Pion H5 mencegah pergerakan menteri putih. Benteng naik ke peta F3, dan di sini kawan, menteri harusnya ini bergerak ke peta C4 saja cukup, tapi mundur ke peta A5 oleh Ian Nepo. Dan di sini Wesley So juga tidak mampu menemukan langkah terbaiknya kawan pada posisi ini. Dia juga membuat langkah yang tidak akurat dengan langkah pion H3. Langkah terbaik menteri ini bergeser ke C1 kawan, dengan ide pressure kuda ataupun pion C6. Kalaupun nanti mempunyai kesempatan melakukan pengorbanan, dipukul balik oleh kuda, menteri ambil pion yang ada di peta C6 ini kawan, bisa juga dilakukan oleh putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di posisi ini pion H3 dimainkan oleh Wesley So, dan pada posisi ini juga menteri ambil pion A2, pilihan terbaik. Lihat kawan, parameter menunjukkan pada posisi ini permainan kembali seimbang. Keunggulan putih tadi hilang gara-gara pion H3. Tapi Ian Nepo juga di sini tidak menemukan langkah terbaik, dia bermain dengan pion H4. Lagi-lagi kawan, di sini juga kedua pemain melakukan langkah-langkah yang tidak akurat. Maklum ini adalah permainan blitz. Menteri bergeser ke C1 masih merupakan pilihan utama kawan untuk pressure peta C5 ataupun peta C6 ini. Tapi menteri bergerak ke peta D4. Dibalas dengan benteng H6 untuk mendapatkan kontrol lebih kawan pada peta ini ataupun menghindari discover attack ini yang bisa dilakukan oleh putih. Dijawab dengan langkah pion E6 tetap dimainkan oleh Wesley So. Pion F pukul pion E6 dan menteri bergerak ke peta G7 ancam benteng kawan. Di sini Ian Nepo melakukan pertukaran kualitas perwira, ada kesempatan untuk melakukan rokade panjang. Menteri ini selain ancam benteng juga incar pion yang ada di peta B7 ini kawan. Kuda juga tidak bisa bergerak untuk meninggalkan pion ini. Akhirnya Ian Nepo memilih untuk rokade panjang, merelakan pertukaran perwira. Wesley So ambil benteng H6 dan pion ambil gajah F5. Selanjutnya menteri ambil pion H4. Di sini pion D4 dimainkan oleh Ian Nepo. Langkah terbaik ambil pion ini kawan. Tapi di sini Ian Nepo terlihat ingin memanfaatkan temponya secepat mungkin kawan untuk bisa mendorong pionnya promosi. Nanti bisa diikuti kudanya juga. Persiapan untuk membackupnya di peta gelap ini kawan, dan seterusnya dibalas Wesley So dengan langkah menteri H7. Langkah terbaik agar kuda ini sudah tidak bisa meninggalkan posnya kawan. Bahaya juga nanti ancaman skakmat bisa didapat oleh hitam. Pion D3 tetap didorong oleh Ian Nepo. Di sini menteri ambil pion F5 skak dan benteng memblokadenya di peta D7. Ini adalah langkah kesalahan dari Ian Nepo. Setelah menyadari bahwa langkahnya ini salah kawan, terlihat di live streamingnya Ian Nepo di sini godek-godek. Itulah reaksi dari Ian Nepo saat dia melakukan kesalahan benteng D7 ini yang dimanfaatkan oleh Wesley So dengan langkah benteng ambil pion D3. Dan posisi benteng dalam posisi kena pin kawan, double pin. Kuda kena pin dari menteri putih dan menteri putih juga mengepin benteng yang ada di peta D7, benteng pukul benteng, nanti tersisa benteng putih melawan kuda hitam. Kuda tidak bisa atau tidak akan berani ambil benteng ini, menterinya bisa jatuh. Akhirnya Ian Nepo memilih ambil pion A2 ancam benteng. Di sini benteng pukul benteng kawan. Menteri tidak akan berani ambil benteng ini kawan karena nanti juga dia akan jatuh. Di sini kuda pukul balik benteng hitam dan benteng D1. Di posisi ini Ian Nepo Niaji menyerah di langkah ke-32. Sudah tidak bisa lagi membackup kuda ini kawan. Karena peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh putih. Ada menteri di sini kawan. Kalaupun kalian melakukan pertukaran perwira seperti ini kawan, kalian akan kehilangan menteri. Tinggal menteri melawan kuda, nantinya sudah tidak imbang lagi. Sudah jelas pada posisi ini memang sudah selayaknya pemain menyerah. Itulah kawan game Armageddon di partai final minggu ke-25 antara Wesley So versus Ian Nepo Niaji di turnamen online mingguan chess.com Rapid Chess Championship.
Berarti sudah 2 kali ini Wesley So mendapatkan kemenangan di partai puncak di turnamen online mingguan. Seperti yang saya bilang tadi kawan, jika kalian ingin mengikuti undian pulsa seperti biasanya, tebak siapa juara di seri ke-6 dari Champion Chess Tour nanti malam. Dan nanti nomor kalian akan saya undi untuk mendapatkan 50k pulsa bagi 2 pemenang. Oke, itulah permainan mereka berdua di event chess.com Rapid Chess Championship. Partai final di minggu ke-25. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.